أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antal ghafurur rahim. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada petang hari ini kita bisa berada di rumah Allah Ta'ala ini. Seperti biasa kita alhamdulillah sudah menyelesaikan sholat maghrib berjamaah kita, dilengkapi dengan zikir, doa, sholat sunnah, dan sebagainya. Maka kita sempurnakan dengan beriktikaf, meninggalkan sejenak urusan dunia kita, lalu kita bertolakul ilmi, kita mencari ilmu, memperbaiki sebagian perkara batin kita, pemahaman-pemahaman, pikiran, perasaan, niat-niat kita, dan juga kita sekaligus menanti datangnya waktu sholat selanjutnya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sudah 2 minggu kita meninggalkan hari Arafah yang merupakan puncaknya haji. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara haji dan atau umroh itu sepenuhnya adalah peristiwa Mekah. Tidak ada hubungannya dengan Madinah, tidak ada hubungannya dengan Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa adalah kiblat pertama kita, tapi kemudian kita tidak mendapatkan syariat yang berhubungan dengan ibadah di tempat itu. Masjid Nabawi juga masjid suci yang ditegaskan oleh Nabi, tapi kita tidak menemukan ibadah yang berhubungan dengan haji dan umroh di tempat tersebut. Adapun kalau orang umroh, dia tidak punya waktu khusus. Umroh itu kapanpun ya bisa dilakukan dan tempatnya khusus, cukup sekitar Masjidil Haram saja, yaitu mikot, lalu kemudian tawaf di sekitar Ka'bah, lalu bergeser beberapa ratus meter ke Mas'a atau tempat untuk sa'i. Setelah itu bisa cukur dimanapun, ya tentu di dekat-dekat tempat tersebut ya, jangan sampai cukurnya kemudian nanti di Indonesia, itu mesti katakan ya. Adapun kalau haji, Bapak Ibu sekalian, itu bukan hanya tempat khusus, tapi juga waktu khusus. Orang datang dari mikot, kemudian tawaf, sa'i, ya. Nah, dia sudah umroh tuh. Lalu kemudian dia menanti, lalu kemudian di tanggal 8, 9 ya, atau 9-nya, itu dia nanti sudah berurusan dengan Arafah, dengan Musdalifah, dengan Mina, ya, sampai kemudian nanti dia selesai jamarat, lalu ifadah, ya, menyempurnakan, baru kemudian nanti dia pulang. Nah, tapi puncaknya tadi Bapak Ibu sekalian itu adalah tempat bernama Arafah dan sekitar. Nah, dan karena dia berkaitan dengan waktu khusus dan tempat khusus, maka memang keutamaannya luar biasa. Ya, bahkan sebagian ulama menyimpulkan dari dalil-dalil bahwa siang terbaik dalam 1 tahun itu ya hari Arafah, yang kalau dilakukan di tempat Arafahnya, maka kemudian pahalanya menjadi luar biasa. Adapun kita yang tidak bisa menjalani di Arafah, kita bisa berpuasa. Nah, Bapak Ibu sekalian, hanya ada kalimat yang indah dari ulama untuk pengingat bagi orang yang ada di Arafah,
maupun yang tidak di Arafah. Ya, apa itu kalimatnya? Kalimatnya begini. Man lam yastati al-wukuf bi Arafah fa alaihi al-wukuf inda hududillahi Arafah. Barang siapa yang tidak mampu wukuf di Arafah, maka dia tetap wajib untuk wukuf di hadapan batas-batas yang Allah tentukan. Maksudnya apa, Bapak Ibu sekalian? Wukuf itu artinya berdiam diri atau menghentikan diri atau menahan diri. Nah, wukuf di Arafah ya berarti menahan diri, berdiam diri, ya, menahan diri di tanah Arafah. Adapun di hadapan batas-batas Allah, kita harus berwukuf. Wukuf itu artinya jangan kebablasan. Kalau ada perintah Allah ya dilakukan, kalau ada larangan Allah ya jangan diterabas. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Dan ini amal yang lebih utama dibandingkan wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah itu pahalanya besar. Itu bagian dari haji, dan haji itu wajib, tapi bagi yang mampu. Tetapi kalau berkaitan dengan batas-batas Allah tadi, Bapak Ibu sekalian, khususnya berkaitan dengan larangan, maka itu wajib bagi semua orang tanpa terkecuali. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, kita kuatkan ya pemahaman kita tentang batas-batas Allah itu, lalu kita kuatkan diri kita untuk bisa memenuhi batas-batas yang telah Allah tentukan tersebut. Ada perintah, lakukan. Ada larangan, tinggalkan. Karena sebetulnya misi utama Allah menciptakan kita tuh di situ. Yang kalau kita melakukannya, keuntungannya itu ya untuk kita, bukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak butuh dengan ketaatan kita. Allah tidak butuh dengan kesolihan kita. Semua ketaatan dan kesolihan kita itu sepenuhnya manfaatnya kembali kepada diri kita, Bapak Ibu sekalian. Oke? Itu yang harus kita selalu ingat, Bapak Ibu sekalian. Adapun seminggu lagi, Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk ke hari apa? Ke bulan Muharram. Bulan Muharram itu nggih istilahnya nek wong Suro nggih. Suro niku iwak mboten to. Surabaya niku kan iwak suro kalih kewan boyo nggih. Nah, tentang hari Arafah tentang Muharram, Bapak Ibu sekalian, yang pertama itu masih masuk ke dalam Syahrul Haram atau bulan suci. Yang namanya bulan suci tentu yang paling utama adalah menahan diri dari perbuatan dosa. Dan perbuatan dosa itu bisa karena meninggalkan perintah atau melakukan larangan. Maka Bapak Ibu sekalian, amal terbaik di bulan suci adalah hati-hati dari dosa dalam bentuk apapun. Entah karena melanggar perintah ataupun melanggar larangan. Entah karena melakukan yang dilarang ataupun meninggalkan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu yang terbaik. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, Muharram itu disebut secara khusus sebagai Syahrullah atau bulannya Allah. Karena bulannya Allah, maka lebih mulia lagi. Nah, sebagian ulama membuat urutan bulan-bulan yang utama. Sebagian ulama mengatakan yang paling utama adalah Ramadan. Baru yang kedua itu ada dua, yaitu Dzulhijjah dan Muharram. Jadi Bapak Ibu sekalian, Dzulhijjah yang sedang kita jalani seminggu terakhirnya ini plus bulan depan, yaitu Muharram, itu adalah bulan paling utama ya menurut sebagian ulama setelah Ramadan. Apalagi yang unik Bapak Ibu sekalian, di surat Al-Fajr ada ayat yang berbunyi walayalin ashar, dan malam-malam yang 10. Nah, malam-malam yang 10 itu apa? Ternyata ada 3 pendapat Bapak Ibu sekalian. Ada yang mengatakan 10 hari terakhir Ramadan. Ada yang mengatakan 10 pertama Dzulhijjah. Ada yang mengatakan 10 pertama Muharram. Terus bagaimana tentang pilihan pendapatnya? Monggo. Jenengan mau mendahulukan 10 terakhir Ramadan, saya mau mengutamakan 10 pertama Dzulhijjah, saya mau mengutamakan 10 pertama Muharram.
Muharram juga sahih. Tapi semua ulama itu Bapak Ibu sekalian, meskipun beda pendapat, mereka sama-sama nopo menjalani hari-hari tersebut tadi dengan baik. Meskipun mereka milih pendapat Ramadan, mereka jalani Ramadan, Dzulhijjah maupun Muharram dengan baik. Meskipun mereka milih Dzulhijjah, mereka menjalani Ramadan, Dzulhijjah maupun Muharram dengan baik. Meskipun mereka milih Muharram pun, mereka menjalani Ramadan, Dzulhijjah maupun Muharram dengan baik. Maka Bapak Ibu sekalian, di 10 pertama Muharram besok, mari kita saling menyemangati perbuatan dosa apapun tinggal, amal soleh sunnah apapun lakukan. Ya, itu Bapak Ibu sekalian, monggo. Mau puasa 10 hari bagus, mau apa? Apapun monggo. Mau menghatamkan Quran di 10 hari pertama itu bagus, monggo. Tapi paling tidak kalau tidak bisa terlalu banyak, bisa ngincer puasa hari Asyura. Asyura itu hari ke-10. Puasa hari Asyura tok tanggal 10 tok bagus. Mau lebih bisa tanggal 9, 10 atau 10, 11. Ajeng luweh marem bisa 9, 10, 11. Ajeng paling marem tanggal sisi tekan tanggal 10. Itu ajeng paling marem. Monggo pilihannya bebas. Itu semuanya sunnah ya, monggo. Ya, minimalnya adalah tanggal 10. Itu Bapak sekalian, itu pengingat saja tentang amal-amal yang ada di hadapan kita semuanya. Lalu kita lanjutkan bahasan kita Bapak Ibu sekalian, yaitu di sirah nabawiyah tentang kaidul munafiqina fi hadhihi al-ghazwah, tentang bagaimana tipuannya orang-orang munafik di perang ini. Bapak Ibu sekalian, kata munafik ini sudah menjadi bahasa Indonesia. Tetapi di dalam penggunaannya jangan menggunakan pendekatan yang sifatnya populer. Maksudnya pripun? Meskipun ini sudah jadi bahasa Indonesia, jangan dipakai sembarangan. Karena istilah munafik itu berhubungan dengan akidah. Oke, jadi meskipun dalam bahasa Indonesia munafikat ini wongnya tukang ngapusi gitu nggih, utawa ora iso dipercaya gitu nggih, atau kemudian bermuka dua gitu nggih. Tetapi hal-hal yang disebut tadi meskipun tidak salah itu termasuk kemunafikan yang sifatnya praktis, sifatnya amali itu nggih, tetapi lagi-lagi tidak berhubungan langsung dengan akidah. Maksudnya pripun? Ngapusi niku munafik, elek. Ra iso dipercaya niku munafik, elek. Nggih, khianat niku munafik niku elek. Nggih, bermuka dua niku munafik niku elek. Tapi maknanya bukan kafir. Loh, emang munafik maknanya kafir? Betul Bapak Ibu sekalian, cek di Quran, kata munafik itu bisa bermakna kafir. Oleh karena itu, hati-hati untuk menggunakan istilah ini, jangan sampai bermudah mengatakan kayak wong munafik. Itu hati-hati karena iso bener iso balik. Nek bener ya ngeno, nek salah balik ning gone dhewe. Dadi dosa sing gede. Hati-hati. Hati-hati di dalam memvonis orang. Hati-hati di dalam ngonekke wong dengan istilah-istilah tertentu. Karena semua istilah munafik di dalam Quran itu artinya kafir. Nah, itu Bapak sekalian. Lalu bedanya dengan orang kafir apa? Munafik itu kafire ra ketara. Bahkan presengane tampilannya bisa muslim, bisa saja sholat 5 waktu, bisa saja puasa Ramadan, tapi amal-amal batinnya itu rusak. Pripun? Benci Gusti Allah, benci Rasulullah, benci syariat Islam, benci orang beriman, benci dengan keimanan. Sebaliknya kadang-kadang malah seneng sing elek-elek. Delok kesyirikan seneng, delok kemungkaran seneng, delok dosa seneng ya itu. Nah, maka hati-hati dengan kemunafikan Bapak Ibu sekalian. Oke? Kita perlu memohon kepada Allah, berlindung pada Allah dari berbagai hal. Ada banyak hal yang diajarkan Nabi untuk kita hindari dan kita gunakan doa untuk menghindarinya. Allahumma inni a'udzubika minasyirki. Ya Allah, kula berlindung dari kesyirikan. Allahumma inni a'udzubika minal kufri. Ya
Allah, kula berlindung dari kekufuran. Allahumma inni a'udzubika minan nifaq. Ya Allah, kula berlindung dari kemunafikan. Allahumma inni a'udzubika minal fusuq. Ya Allah, kula berlindung dari kefasikan. Kefasikan ini artinya senang dosa, senang melakukan perbuatan dosa. Wong fasik niku meskipun bisa masih mukmin, tetapi senang dosa. Beban dosanya terlalu banyak, tapi nggak boleh disebut kafir, gitu nggih. Termasuk yang kecil-kecil, ya Allahumma inni a'udzubika. Bahkan berlindung dari tetangga yang buruk pun diajari Nabi, ya. Mungkin kita punya tetangga yang tidak solih, tidak beriman, dan suka mengganggu, suka menyakiti. Nah, kita boleh berlindung kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min syarris su'. Ya Allah, hamba berlindung kepadamu dari tetangga yang buruk. Tapi bukan berarti kemudian kita terus kemudian juga diam saja, ya. Karena Nabi juga mengingatkan dari apa? Menjadi tetangga yang enggak bermanfaat. Ya, karena kalau kita itu menutup pintu dari tetangga, itu juga bisa dilaporkan Allah. Ya, dalam hadis disebutkan ada orang yang dia mengadu kepada Allah, karena ya Allah, tetangga saya ini menutup pintunya dari saya. Nah, itu juga kita harus hati-hati. Ya, berlindung dari tetangga yang buruk penting. Berlindung dari menjadi tetangga yang tidak bermanfaat juga perlu dihindari. Kita berusaha untuk untuk bermakna bagi tetangga, minimal satu, tidak menyakiti. Ya, menyakiti itu bentuknya langsung maupun tidak langsung. Yang tidak langsung ya masuk di dalamnya ghibah, ya. Ghibah itu kita hindari terhadap tetangga kita. Nah, lalu syukur-syukur yang kedua, memberi manfaat. Ya, memberi manfaatnya, monggo apapun yang bisa diberikan manfaatnya kepada tetangga, maka dilakukan. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi kita perlu berlindung kepada Allah dari banyak hal, termasuk kemunafikan dan orang munafik, ya. Dari kemunafikan dan orang munafik, orang-orang yang tidak percaya Gusti Allah, yang ingkar pada Gusti Allah, ya, dan kemudian bisa saja membahayakan orang beriman. Nah, fi ghazwati Banil Mustaliq kharaja ma'an nabi adadun kabirun minal munafiqina ala ra'sihim Abdullah bin Ubay bin Salul qabbahahu Allah wa kana hadafuhum isaratal fitnah bainal muslimin. Di perang Bani Mustaliq, Bapak Ibu sekalian, orang-orang munafik Madinah itu melu Nabi untuk berperang. Nah, tumben-tumbenan saat itu Nabi sedang tidak melarang orang-orang yang enggak jelas ikut keluar. Oke. Di beberapa perang Nabi melarang. Ya, Nabi punya syarat misalkan yang boleh ikut yang begini, yang boleh ikut begini. Oke, dan bagi orang yang cendera niat, senang gitu. Cendera dua iman, ya senang wae ramelu Nabi. Tapi di perang Bani Mustaliq, ya Nabi itu membolehkan semua orang, sehingga orang munafik juga ikut. Nah, orang munafik paling terkenal itu namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Oke, Bapak Ibu sekalian, Abdullah bin Ubay bin Salul ini terkenal sekali. Nek tengarepe Nabi itu manis, tur nyok-nyok nentang Nabi. Nyok-nyok nentang Nabi. Tapi nek pun teng durine Nabi, wah wis. Iku mesti golek akal piye carane jegal Kanjeng Nabi. Bahkan kalau perlu membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Abdullah bin Ubay bin Salul, ya. Dan bapaknya anaknya Bapak Ibu sekalian, anaknya Abdullah bin Ubay ini itu sampai gedek, ya, dengan perbuatan bapaknya, itu sampai mumet itu nggih, sampai minta izin Nabi, ya, minta izin Nabi untuk menindak bapaknya sendiri. Ya, tapi untungnya Nabi mengatakan jangan. Ya, berbaktilah kepada bapakmu. Berbaktilah kepada orang tuamu. Ya, karena apa? Anaknya ini beriman dan tahu betul ya perbuatan bapaknya. Kenal betul dengan watak bapaknya dan tahu betul bahwa bapaknya ini pengen mencelakai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dia kalau sekalian, ya. Maka istilahnya ada ungkapan tuh apa? Nek kita nyebut Nabi, kita mengatakan alaihi salam. Semoga keselamatan baginya. Kalau nyebut Nabi Muhammad, kita mengatakan Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, selamat dan kesejahteraan, keselamatan dan kesejahteraan untuk Nabi Muhammad. Nyebut Nabi, nyebut sahabat Nabi dan orang soleh,
Kita nyebut radhiyallahu anhu. Semoga Allah ridho kepadanya. Tapi kalau nyebut orang kayak Abdullah bin Ubay bin Salul ini, kita bisa bilang qabbahahullahu. Semoga Allah menjelekkannya. Semoga Allah menghinakannya. Nah, gampangnya begitu. Boleh enggak begitu? Boleh. Kalau sekalian, kepada orang yang memang sudah sangat terkenal keburukannya, itu boleh didoakan buruk. Ya, misalkan apa? Donald Trump, boleh aja. Doakan semoga Allah segera membinasakannya. Tapi kalau ternyata Allah berkehendak lain dan membuat dia jadi muslim, ya wes alhamdulillah. Apalagi Benyamin Netanyahu, ya itu juga orang jahat itu, nggih. Jahatnya pol-polan. Nggak kebayang orang jahatnya kayak dia itu, nggih. Doakan keburukan boleh Bapak Ibu sekalian. Jenengan doa, ya Allah, selamatkan saudara-saudara di Gaza. Tolonglah orang-orang di Palestina. Binasakanlah Benyamin Netanyahu. Boleh. Ya, itu boleh. Ya, karena memang jahat sekali. Tapi kalau ternyata Allah takdirkan Benyamin Netanyahu jadi orang Islam, ya wis. Itu menjadi saudara muslim kita. Bapak sekalian. Jadi begitu nggih, cara maine ngoten. Ora oleh baper. Ora nggawa perasaan, tapi betul-betul mempertimbangkan maslahat agama ini. Nah, kita benci pada Donald Trump itu karena apa? Karena dia jahat. Tapi kalau sudah jadi muslim, apalagi ternyata nanti dia berbuat baik untuk Islam, ya wis. Di perang Uhud, di perang Khandaq, Bapak Ibu sekalian, ada tokoh namanya Nuaim bin Mas'ud. Nuaim bin Mas'ud. Niku wong era jelas. Jadi gamane sesepuh gitu nggih, sesepuh Allah nggih, senengane mandekani ala-ala, mendem bareng gitu nggih. Dialah yang menggerakkan orang Ghatafan untuk perang. Lah ya Allah takdirkan tuh tiba-tiba moro Kanjeng Nabi. Nabi saya masuk Islam. Sopo sing ngerti? Coba bayangkan. Nabi aja gak pernah ketemu loh. Tiba-tiba Nabi saya masuk Islam. Terus Nabi tanya, apa yang bisa kamu lakukan? Ya, maka dia bilang begini, 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 begini. Maka Nabi bilang silahkan lakukan yang terbaik yang kamu bisa lakukan. Ternyata nopo? Moro teng Gotofan mengadu domba. Moro teng orang Quraisy ngadu domba. Moro teng orang Quraidah ngadu domba. Akhirnya apa? Pasukan musuh yang mengepung kaum muslimin itu juk bubar diri. Mergo kelakuannya Nuaim yang masya Allah tiba-tiba jadi wong Islam. Nah itu pertolongan Allah itu seringkali tidak terduga gitu nggih. Nah itu Bapak Ibu sekalian. Hadatha hadisani 'azimani fi ghazwati Bani Mustalik, ya ada dua peristiwa besar di perang Bani Mustalik. Ya tadi orang munafik itu moro mengarep ngacak-acak kaum muslimin. Arab mengalahkan kaum muslimin dengan cara memfitnah mereka, membuat masalah di dalam barisan kaum muslimin. Nah, apa itu isaratul fitnati bainal muhajirin wal ansor? Orang munafik itu sengaja membuat muhajirin dan ansor musuhan. Wong muhajirin itu kan wong Mekah, wong ansor itu kan wong Madinah. Ancane beda nggih. Dan orang Arab itu kan aslinya kan gampang musuhan. Nah, orang munafik pintar sengaja pengen gawe muhajirin dan ansor musuhan, diadu domba, diadu-adu gitu nggih. Itu yang mau dilakukan mereka. Kemudian apa? At-ta'nu bi ummil mu'minina Aisyah fi hadisil fifki. Nah, termasuk kemudian nanti orang-orang munafik ini mencari kesempatan untuk memfitnah. Siapa? Memfitnah Aisyah. Mereka mengatakan ibunda kita Aisyah itu serong. Na'udzubillah. Wah, itu luar biasa sekalian, nggih. Hawala Ibnu Salul wa man ma'ahu minal munafiqina ata'na bi irdi ummil mu'minina Aisyah wa kanat fitnatan 'azimatan. Nah, ceritanya pripun? Jadi ketika pulang dari Bani Mustalik itu, ketika berhenti di sebuah tempat, Ibunda Aisyah itu beliau kehilangan kalungnya. Lalu beliau nyari-nyari. Ketika balik ke rombongan ini sebenarnya sudah gerak, beliau ketinggalan. Maka beliau panik. Ketika panik, ternyata ada sahabat yang melakukan penjaringan. Maksudnya niku dari dhewe nggo jaringi sing do lewat-lewat nggih dan isih enom. Maka orang ini nggih niku ngetutke Bunda Aisyah teng burine ngoten tekan Madinah. Nah, karena mereka tekani teng Madinah niku telat, keri bangane liyane, njuk wong munafik adu-adu. Weh,
Aisyah tekan neng Madinah telat karo cah nom nggih, karena memang usianya eh, apa namanya usianya itu beda dikit. Karena sahabat ini nggih, itu kecilnya dulu bareng Aisyah niteni. Jadi meskipun Aisyah pakai cadar, di sana dulu Aisyah. Nah, tapi kemudian meskipun sahabat ini sudah menjaga diri sedemikian rupa, orang munafik lihat, cari kesempatan. Kayak Aisyah kau ini serong. Itu nggih. Nah, Allahu subhanahu wa ta'ala ummil mu'minina Aisyata min fawqi sab'i samawat wa anzala ayat tutla ila yaumil qiyamah. Nah, lalu cerita detailnya ketika begitu itu Bapak Ibu sekalian, jebule Aisyah itu beliau sampai Madinah itu sakit. Ketika sakit, beliau dirawat oleh Ummu Mistah. Itu sedulure yang uripnya itu diewangi Abu Bakar. Ben sasi niku diduwiti karo Abu Bakar dikek dhuwit uripnya iki bantuan. Nah, qadarullah Allah takdirkan termasuk orang yang dengar tentang fitnahnya Aisyah itu adalah Mistah itu sendiri. Mistah niku cerita rono rene ngomong nek Aisyah niku serong. Naudzubillah. Tapi Aisyah niku mboten ngertos karena sakit toh dirawat. Nabi yang dengar hal itu no comment, no comment. Tapi ketika suatu hari Nabi datang ke rumah itu kok koyone adem-adem mawon. Dalam artian Nabi Muhammad itu kok kayak dingin dalam artian kok tidak menunjukkan sikap hangat. Aisyah itu cuma curiga aja kok Nabi meneng baik gitu kayak. Tapi Aisyah nggak tahu karena beliau kan juga nggak bersalah kan gitu. Ya, lalu kemudian Nabi itu mau curhat, ke Abu Bakar, bapaknya Aisyah. Ojo. Mau curhat ke Umar, Umar niku bapakne bojone Nabi sing liyane jenenge Hafsah. Ya aja. Akhirnya Nabi curhat dengan apa? Saudaranya sendiri, saudara serumahnya. Satu Ali bin Abi Thalib, satu Zaid bin Harisah yang dulu anak angkatnya Nabi Muhammad. Ketika curhat kepada Zaid, Zaid mengatakan apa? Zaid mengatakan Aisyah niku wong apik ora mungkin nglakoni sing aneh. Nah, ketika Ali malah mengatakan ya udah Nabi nek ngoten pun dipegat mawon mboten napa-napa kowe iso golek bojo liyane. Mulane benjing sehari selanjutnya Aisyah itu manggal kepada Ali bin Abi Thalib karena pernah punya saran seperti itu, gitu nggih. Nah, ketika kemudian Aisyah itu sakit tadi, Ummu Mistah, si ibu Mistah niku takon, "Aisyah apa kowe iki nglakoni kok ngono?" Ora yo, gitu nggih. Maka kemudian Aisyah itu gayane ibu-ibu niku nggih. Ora yo, ngono nggih. Nah, maka kemudian Aisyah mangkel gitu kemudian minta dipulangkan. Ketika pulang ke rumahnya Abu Bakar dan ibunya menginterogasi. Interogasi, piye kowe iki nglakoni ora? Oh, ora demi Allah aku ora. Nah, Nabi pun juga kemudian tidak karena Nabi nggak tahu perkaranya. Nabi juga nggak nuduh. Lalu Bapak Ibu sekalian, perkara ini didiamkan Nabi cukup lama hingga berpekan-pekan. Hingga apa yang terjadi? Nah, ini Bapak Ibu sekalian, Nabi tidak melakukan investigasi dan sebagainya. Allah sendirilah yang akhirnya membuat keputusan. Allah turunkan ayat menjelaskan bahwa Aisyah tidak bersalah. Nah, ini luar biasanya. Maka ketika ayat itu turun, Nabi datang ke rumahnya Abu Bakar dan kemudian menyampaikan kepada Abu Bakar, kepada istrinya dan juga kepada Aisyah bahwa Allah sudah membebaskan Aisyah dari tuduhan. Allah sendiri yang mengatakan bahwa Aisyah tidak bersalah. Nah, ketika itu terjadi, maka ibunya Aisyah mengatakan, "Mang matur nuwun karo Kanjeng Nabi. Ya, silahkan, mbok kamu itu terima kasih sama Nabi karena sudah dibebaskan dari fitnah." Aisyah ngendika apa? Gah, wegah aku wegah apa? Matur nuwun karo Kanjeng Nabi. Senajan sing belani aku dudu Kanjeng Nabi, sing belani aku Gusti Allah. Gitu nggih. Nah, itu Bapak Ibu sekalian ada kejadian unik seperti itu dan Nabi tidak marah. Ya, Nabi tidak marah, tapi Nabi juga bersyukur karena ternyata Aisyah memang tidak bersalah. Itu nggih ada cerita seperti itu. Nah,
Qala al-Imam An-Nawawi bara'atu Aisyah minal ifki qat'iyyatun binassil Qur'anil Aziz. Falau tashakkaka fiha insanun sura kafiran murtaddan bi ijma'il muslimin. Maka karena Allah sendiri yang membela Aisyah dengan ayat, maka Imam Nawawi mengatakan berarti qat'i jelas pasti Aisyah tidak bersalah. Maka barang siapa yang di benaknya masih ada anggapan Aisyah bersalah, maka dia kafir. Itu sampai Imam Nawawi mengatakan begitu itu. Coba karena di sini tidak disebutkan ayatnya, Bapak Ibu sekalian saya carikan ayatnya, nggih. Nah, hadis ifki, yaitu surat An-Nur. Surat An-Nur ini sering bicara tentang cahaya, kesucian, ya, tentang manusia yang menjaga diri dari dosa, manusia yang menjaga kemaluannya, juga tentang masyarakat yang mereka tuh solih, taat pada Allah, gitu, nggih, Bapak Ibu sekalian. Nah, itu dia ya. Tentang hadisul ifki kita cek di surat An-Nur ayat 11 sampai 14. Nah, itu kita cek ayatnya. Ayatnya utuhnya kita lihat Bapak Ibu sekalian di An-Nur, ya. Kalau di mushaf itu di ayat paling atas halaman 351. Allah katakan menceritakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal ismi walladzi tawalla kibrahu minhum lahu adzabun adzim. Laula itu 11-nya. 12-nya laula id sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khairan wa qalu hadza ifkum mubin. Ayat 13-nya laula ja'u alaihi bi arba'ati syuhada fa id lam ya'tu bi syuhada'i fa ulaika indallahi humul kadibun. Penutupnya walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu fid dunya wal akhirah lamassakum fima afattum fihi adzabun adzim. Itu Bapak Ibu sekalian, kita lihat terjemahannya nggih. Sesungguhnya orang yang membawa berita bohong itu adalah dari kelompokmu juga. Jadi yang enggak sengaja nyebar berita yang tidak terverifikasi itu nggih pasti orang beriman. Yang nyebar pertama orang munafik atau yang memunculkan pertama adalah orang munafik, tapi yang menyebarkannya orang beriman. Nah, tadi Mistoh kan orang beriman, sedulurnya Abu Bakar. Okay? Janganlah kamu mengira berita itu buruk bagimu, tapi itu baik bagimu. Sebagai sebuah ujian, Bapak Ibu sekalian, Allah ingatkan Nabi Muhammad bahwa itu baik. Ya, tetap tenang, okay? Jangan kemudian langsung terbawa emosi. Lalu Allah katakan setiap orang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang diperbuatannya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang berbuat buruk, mungkin itu menyakitkan bagi kita, tapi ingat bahwa keburukan orang itu adalah bahaya bagi mereka sendiri. Maka pada batas tertentu, Bapak Ibu sekalian, kalau jenengan tuh disakiti orang, maka jenengan tidak perlu khawatir. Karena apa? Jenengan tidak akan ditanyai Allah. Yang repot tuh malah yang berbuat buruk, karena mereka pasti akan ditanyai Allah dan apa? Ketika nanti di akhirat kita tidak memaafkan, meskipun kita nggak tahu orangnya, kalau di akhirat nanti sudah dipertemukan dan kita nggak memaafkan, habis mereka sudah. Minimal kita bisa mengambil amal baik mereka kalau kita nggak memaafkan. Itu begitu. Maka yang harus hati-hati itu kalau kita malah yang menyakiti orang lain, itu yang repot. Karena tadi kesalahan kepada orang itu, Bapak Ibu sekalian, itu dibawa ke akhirat, dibawa ke kehidupan selanjutnya. Itu malah merepotkan. Okay? Dan barang siapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar dari perbuatan dosa itu, maka Allah mengadab mereka juga dengan adab yang besar. Itu di ayat 11-nya. Ayat 12-nya bagaimana Bapak Ibu sekalian? Di ayat 12-nya Allah katakan, ayat 12-nya, mengapa orang beriman laki-laki maupun perempuan itu tidak berbaik sangka terhadap diri mereka sendiri ketika kamu mendengar berita bohong itu dan berkata ini adalah ifku mubin. Jadi hadisul ifki atau kebohongan tentang Aisyah
tuduhan bahwa Aisyah itu berbuat serong itu juga menjadi ujian bagi orang beriman. Ujiannya pripun, Bapak Ibu sekalian? Ini juga berlaku kalau kita melihat orang yang berbuat dosa. Bapak Ibu sekalian, kita tidak boleh mengejek pelaku dosa. Kita tidak boleh nyinyir terhadap pelaku dosa, siapapun itu. Oke, apalagi dalam kasus ini orang beriman ada yang menganggap bahwa Aisyah melakukan perbuatan dosa dan menganggap bahwa mereka itu lebih baik, diri mereka lebih baik. Maka Allah warning, kok bisa kamu merasa lebih baik daripada Aisyah? Wong Aisyah itu istrinya Nabi, didikannya Nabi, anaknya Abu Bakar, orang yang siddiqah, orang yang lurus. Kok bisa kamu menganggap dia melakukan perbuatan buruk padahal nggak ada buktinya, sementara kamu merasa lebih baik dari Aisyah. Itu pengingat. Ya. Adapun kalau kita sehari-hari, ya sebagai orang-orang yang relatif sama, Bapak Ibu sekalian, kita satu ya tidak boleh menganggap orang itu. Pertama begini, semua orang beriman bisa bersalah. Oke, semua orang beriman bisa bersalah. Lalu yang kedua, kalau ada yang bersalah, kita tidak perlu membelanya. Ya, tidak perlu membelanya. Ya, membantu yang bersangkutan untuk keluar dari dosa itu lebih penting. Ya. Jadi ya sudah salah gitu ya misalkan. Yang ketiga tidak boleh menghinanya, tidak boleh mengejeknya. Ya, dan kalau memang kemudian perlu dihukum dengan hukuman tertentu ya sudah, tidak apa-apa. Ya. Tapi yang pasti tidak boleh mengejek, tidak boleh menghina, tidak boleh merendahkan itu nggak boleh. Tidak boleh. Bahkan ada hadis yang mengatakan ya untuk mengingat man ayyar, barang siapa yang nyinyir kepada orang yang melakukan perbuatan dosa, Allah Allah akan buat orang itu melakukan perbuatan dosa yang sama. Nah, itu hati-hati Bapak Ibu sekalian. Oke. Jadi kalau ada orang berbuat dosa itu kita bersihkan hati kita, tidak merendahkan yang bersangkutan ya. Bahkan kalau perlu kita doakan yang baik ya. Nah, itu dia. Lalu di ayat selanjutnya Bapak Ibu sekalian, di ayat 13-nya ini pengingat ya. Hendaknya orang yang menuduh itu mendatangkan 4 orang saksi yang berkaitan dengan kasus perzinahan. Oke, itu memang harus saksinya 4. Kalau tidak, maka tidak boleh ada tuduhan. Itu menunjukkan apa? Satu, memang kebanyakan orang itu melakukan tindakan serong itu sembunyi-sembunyi. Makanya kalau ada yang terang-terangan itu udah orang gila. Ya, nah, wong kok melakukan tindakan serong, naudzubillah, apalagi melakukan yang sampai lebih dari itu, ya, yang aktivitas seksual, dan itu terang-terangan, itu sudah orang nggak normal. Itu jiwanya itu nggak sehat itu, ya. Jiwanya berpenyakit. Nah, adapun saksinya kok 4, itu berarti menunjukkan bahwa memang betul-betul kehormatan orang itu dalam Islam dilindungi, Bapak Ibu sekalian. Dalam Islam itu nyuwun sewu, ghibah ora oleh, ghibah mawon boten oleh, apa meneh nuduh macam-macam. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, maka di antara amal yang pahalanya besar dalam Islam itu apa? Menghargai manusia, menghargai kemuliaan manusia gitu. Bahkan andaikan dia pendosa sekali, misalkan kita tahu ada saudara kita, gamane tonggo lah, gaweane maksiat. Tapi setelah status dia muslim, ya wis. Dia muslim, semoga Allah berikan petunjuk, semoga dia bertobat. Kita tidak perlu mengejek apapun. Kalau bisa dibantu, dicegah kemungkarannya, bagus. Nah, itu Bapak sekalian. Memang Islam pun nyuruhnya yang angel-angel. Jadi nek meng alok ngece ini kan gampang ya. Tapi nek kon doake apik niku kan boten gampang. Dan itu yang disuruh oleh Islam ya. Walau la fadlullahi alaikum warahmatuhu, kalau bukan karena keutamaan Allah atas kalian dan juga kasih sayangnya di dunia dan di akhirat, ya lamassakum fima afattum fihi adzabun adzim. Ya, tentu kamu akan ditimpa adab yang besar. Ini tentu pengingat Allah kepada orang beriman. Terus kemudian di bagian mana kita temukan pembelaannya Allah ya? Kita pembelaan Allah kepada Aisyah ya. Nah, itu di ayat-ayat selanjutnya ya bagus sekalian. Di ayat 15 juga masih berhubungan ya. Ittalaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilmun wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim. Ayat ini mengingatkan untuk kita tidak banyak berkomentar tentang sesuatu yang kita nggak ada ilmunya, Bapak sekalian.
Itu nggih, maka ada banyak perkara tuh kita wis ra ngerti. Kalau kita nggak tahu, kita apalagi tentang orang gitu nggih. Nah itu. Walaula id sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihadza subhanaka wa hadza buhtanun adzim. Nah, itu dia. Kemudian ya'idukumullahu an ta'udu limislihi abadan in kuntum mu'minin. Allah menasihati kalian untuk tidak melakukan hal itu lagi. Ya kalau kalian memang orang beriman. Wa yubayyinullahu lakumul ayat wallahu alimun hakim, dan Allah tunjukkan ayat-ayatnya. Nah, lalu kemudian innal ladzina yuhibbuna an tasyi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ayat ini cukup berat. Allah katakan apa? Sapa wong saka kowe kuwi kabeh seneng nek ana perkara Allah kuwi nyebar ning gone wong beriman, maka baginya adzabun alim. Kita temukan sebagian saudara kita yang remaja itu kebablasan pergaulannya. Itu kita nggak boleh senang. Ada orang korupsi, kita nggak boleh senang. Kita harus sedih dengan hal seperti itu. Ada orang kemudian suka ngambil haknya orang gitu. Kita nggak boleh senang. Kita harus sedih. Kita perlu kemudian, ya Allah, kenapa masyarakat begini? Itu kita mengadu pada Allah, bukan malah kayak tertawa bergembira dengan masyarakat yang termasuk misalkan kayak kasus-kasus sekarang ya, kebetulan pemerintah kita nggak lurus-lurus saja, itu tak boleh senang. Ya, kita mengkritik dengan cara yang baik, kita mendoakan dengan doa yang baik, tapi kemudian bukan untuk sifatnya nopo, sifatnya untuk menjadi bahan lelucon, ya. Itu tentu sesuatu yang kita hindari. Nah itu dia, Bapak Ibu sekalian, itu berkaitan dengan ayatnya cukup panjang, dan di situ bayangkan ada 10 ayat Bapak Ibu sekalian itu pembelaan Allah terhadap Aisyah. Ya di situ di situ Allah membela ya Aisyah radhiyallahu anha. Nah itu dia. Lalu Bapak Ibu sekalian, dan qissatul ifki fiha minad durus al-azimah allati la budda an yakifa 'alaiha al-muslimu istanbata minha al-hafidh Ibnu Hajar fi Fathil Bari aktsar min sab'ina faidah. Nah, Bapak Ibu sekalian, kisah tentang hadisul ifki ini atau fitnah terhadap Aisyah ini oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini ahli hadis yang luar biasa. Beliau punya penjelasan yang sangat tebal dari kitab Sahih Bukhari, judulnya Fathul Bari, ya. Beliau menyebutkan sampai 70 faidah. 70 faidah atau hikmah dari peristiwa hadisul ifki. Bayangkan 70 faidah. Itu kan mengagumkan sekali, ya. Ada banyak faidah. Tetapi di antara yang indah Bapak sekalian itu adalah ketika Abu Bakar marah. Abu Bakar itu kan mangkal kepada Mistah. Kenapa? Karena keluarganya Mistah itu tiap bulan dibantu sama Abu Bakar, dikai duit, urip dan sebagainya. Lah kok Mistah itu menjadi tokoh utama yang menyebarkan itu? Karena Mistah itu memang aslinya itu bukan karena sengaja, nggak hati-hati. Dan dia secara nggak hati-hati loh berita tentang sedulur dewe loh mah disebar ke. Maka Abu Bakar mengatakan apa? Aku sumpah. Jadi Abu Bakar itu bersumpah tidak akan membantu keluarganya Mistah lagi. Abu Bakar sampai bersumpah tidak akan membela keluarganya Mistah lagi. Tapi kemudian apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Ya Allah, ini hebat sekali ya. Allah lah yang mengingatkan Abu Bakar langsung melalui ayat Al-Quran. Mistah jelas salah. Normal Abu Bakar mangkel. Tapi Allah koyo-koyo bela Mistah. Tapi sebetulnya bukan karena bela Mistah. Allah mengingatkan Abu Bakar untuk tetap menjadi orang yang baik. Orang kan sering nggih nek dilarani ban niku wegah nglakoni apik. Nah, nggih napa nggih? Nggih, kan kata nggih wong nek wis kadung lara atine, bar kuwi wegah nglakoni apik meneh. Itu kan banyak terjadi. Nah, melalui peristiwa ini Abu Bakar diteguhkan oleh Allah kebaikannya dengan cara napa? Allah mengingatkan Abu Bakar untuk tidak melakukan hal yang tidak mulia tersebut. Apa yang kita temukan? Nah, masih kan kalau tadi kan ayat 11 sampai 20 nggih, itu kan menceritakan tentang ifku, al-ifku tadi atau tipuannya itu nggih, atau
kebohongan kepada Aisyah atau fitnah pada Aisyah. Nah, di ayat dua-duanya, Bapak Ibu sekalian, Allah mengatakan wala ya'tari ulul fadli minkum wasa'ati ayyutu ulil qurba wal masakina wal muhajirina fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyafirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Allah katakan apa? Tidak sepantasnya bagi kalian yang punya kelebihan harta untuk berhenti membantu orang-orang yang membutuhkan, saudara, muhajirin, ansor gitu nggih. Jadi kalau memang kita itu diberikan keutamaan oleh Allah, jangan berhenti untuk tetap berbuat utama. Meskipun kamu disakiti, maka Allah katakan apa? Wal ya'fu wal yasfahu. Hendaknya dia memaafkan, hendaknya dia melupakan. Lalu Allah menyindir Abu Bakar dengan kalimat napa? Allah katakan ala tuhibbuna ayyafirallahu lakum. Kowe iki ra pengen po di ngapura Gusti Allah. Bayangkan Bapak sekalian, ayat ini jelas berhubungan dengan Abu Bakar karena turunnya ketika Abu Bakar itu mengatakan, aku sumpah wegah nulungi Mistah karo keluargane meneh. Mergo napa lara ati lho anake difitnah edan-edanan kok yo ngawur tenan. Tetapi Allah katakan kowe ra pengen di ngapura Gusti Allah kok. Nek kowe pengen di ngapura, ya kowe ya kudu ngapura marang Mistah. Lan ora tekan sakmono, kowe tetep ngewangi Mistah. Itu sampai Allah mengingatkan seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi, ya memang surga itu dibayar dengan mahal Bapak Ibu sekalian, nggih. Surga itu tidak murah. Jadi kalau orang berbuat baik dibalas baik normal. Ada orang berbuat baik dibalas buruk, itu keterlaluan. Ada orang berbuat buruk dibalas buruk, lumrah. Tapi kalau ada orang berbuat buruk dibalas baik, maka yang balas baik ini memang orang-orang yang punya keutamaan dan betul-betul mengharap keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak-Ibu sekalian, memang cerita ini luar biasa, sangat menyakitkan bagi Nabi, menyakitkan bagi Aisyah, menyakitkan bagi keluarganya Aisyah. Sebagian orang beriman bersembrono, sebagian orang beriman gak hati-hati, sebagian orang beriman merasa dirinya bebas dan menganggap bahwa Aisyah lebih buruk dari dirinya. Ya, tapi Allah ampuni mereka semua. Dan kemudian Bapak-Ibu sekalian, Abu Bakar yang sakit hati, yang pengen menghentikan kebaikannya kepada Mistah dan keluarganya, ternyata malah disindir oleh Allah, diingatkan oleh Allah untuk apa? Tidak membalas keburukan dengan keburukan. Padahal sebetulnya Abu Bakar itu tidak membalas keburukan dengan keburukan. Abu Bakar itu cuma apa? Membalas keburukan orang dengan tidak lagi berbuat baik. Orang larani kok. Kan sebetulnya masih mulia Abu Bakar kan. Kalau Abu Bakar mau jahat ya Mistah dihukum dengan sesuatu kan. Tapi Abu Bakar cuma pengen apa? Aku wis wegah ngewangi. Lah kan ra salah. Tapi Allah ingin Abu Bakar berbuat lebih utama lagi, berbuat lebih mulia lagi. Nah, itu Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Itu bahasan kita pada petang hari ini sebelum kita masuk ke Ghazwatul Khandaq, perang Khandaq ya. Itu semoga menjadi pelajaran yang berharga. Semoga kita bisa menaikkan level kebaikan kita Bapak Ibu sekalian. Semoga kita menghadap Allah dalam kondisi kualitas kebaikannya ada di kondisi yang terbaik. Barakallahu li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.